Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian tentang algoritma dan pemrograman. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat mengerti yang pertama tentang hubungan antara algoritma dan pemrograman. Yang kedua, apa perbedaan dari algoritma dan pemrograman, dan yang paling penting yang ketiga adalah mengapa algoritma itu perlu dipelajari oleh ahli atau orang-orang pada bidang non-IT. Nah, nanti setelah menyimak video ini, jika Anda bisa mengerti dengan baik, silahkan klik tombol like. Kemudian jika video ini tidak bisa memberikan pengertian dengan baik, silahkan tekan tombol unlike ya, supaya bisa saya jadikan evaluasi untuk video-video berikutnya. Jika Anda merasa ingin mengikuti video-video yang lain, silahkan tekan tombol subscribe. Baik, sebagai ilustrasi, kita misalnya memiliki problem atau permasalahan untuk mencari bilangan terbesar dan terkecil. Jika bilangannya ada 6 buah seperti ini, 76492. Coba kira-kira bilangan terbesarnya berapa dan bilangan terkecilnya berapa? Baik, ya. 9 adalah bilangan terbesar dan 0 adalah bilangan terkecil. Ya, secara manusiawi, entah bagaimana cara kita menemukannya, kita bisa menentukan yang terbesar adalah 9 dan yang terkecil adalah 0. Kita lanjutkan dengan kasus yang kedua, tetap untuk mencari bilangan terbesar dan terkecil. Yang mana yang terbesar dan mana yang terkecil? Baik, ya, kita masih bisa menemukan yang terbesar adalah 13 dan yang terkecil adalah minus 9. Kita lanjutkan yang lain. Mana yang terbesar, mana yang terkecil. Ya, silahkan dicari. Intinya kita bukan untuk mencari bilangan terbesar dan terkecil. Intinya adalah kita ingin mempelajari mengapa algoritma itu diperlukan sebenarnya. Ya, jika Anda sudah menemukan bilangan terbesar dan yang terkecilnya, kita coba lagi yang terakhir. Ya, silakan. Nah, tentu saja akan sangat sulit, ya. Tambah besar datanya, tambah bervariasi nilai-nilainya, maka secara manusiawi kita akan lebih sulit untuk menemukan bilangan terbesar ataupun bilangan terkecil. Nah, mengapa algoritma itu diperlukan? Algoritma itu diperlukan supaya kita punya panduan, ya, yang bersifat umum, sehingga sebanyak apapun datanya, ya, algoritma atau panduan itu tetap bisa menyelesaikan permasalahan, misalnya untuk mencari bilangan terbesar dan terkecil. Dan itulah gunanya algoritma tersebut kemudian diimplementasikan dalam bahasa program, dan kemudian bahasa program tersebut dijadikan bahasa mesin sehingga bisa dijalankan oleh komputer untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Sekarang kita lihat. Untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita coba memberikan data-data tersebut kepada komputer. Ya, tentu saja komputernya tidak akan mengerti mau diapakan data-data itu. Kita coba bantu, kita buat algoritmanya, ya, algoritma untuk menemukan bilangan terkecil maupun yang terbesar. Misalnya kita mulai dari angka pertama, kita bandingkan dengan angka yang kedua, kita ambil nilai yang terbesarnya, nilai terbesar kita bandingkan dengan angka ketiga, dan seterusnya. Ya, algoritma tersebut adalah cara yang umum, ya, yang bisa digunakan untuk kasus data apa saja. Nah, kalau algoritma tersebut kita informasikan ke komputer, kita beritahu komputer, oh ini algoritmanya, komputer pun akan tetap bingung, karena tidak akan mengerti bagaimana cara melakukannya. Selanjutnya, algoritma tersebut kita terjemahkan ke dalam bahasa program. Ya, bahasa program apa saja? Ya. Apakah itu bahasa C, Java, Pascal, dan lain sebagainya. Nah, bahasa program ini kita berikan ke komputer, tetap saja komputer akan bingung karena komputer tidak
bisa mengerti tulisan-tulisan yang telah kita tulis. Selanjutnya kita coba ubah bahasa program tersebut ke dalam bahasa mesin. Ya, bahasa mesin itu hanya tahunya 010101. Ini yang biasa kita kenal dengan file yang bisa dieksekusi. Misalnya pada Windows itu biasanya diakhiri dengan ekstensi exe, ya, exe ataupun com. Nah, ini yang bisa kemudian dijalankan oleh komputer. Sekarang kita pisahkan dulu biar permasalahannya lebih jelas. Urusan bahasa mesin kita tarik garis merah di sebelah kanan. Urusan bahasa mesin dan komputer itu urusan komputer. Kita coba bahas bagaimana yang di sebelah kirinya, urusan manusia. Ya. Setelah adanya sebuah permasalahan contohnya seperti ini, ya. Kemudian oleh manusia itu dibuatlah algoritmanya seperti ini. Nah, algoritma ini kemudian diserahkan biasanya kepada orang yang disebut programmer untuk menerjemahkan algoritma tersebut menjadi bahasa program. Ya. Nah, di sinilah hubungan antara algoritma, di sini algoritma, dan di sini pemrograman. Nah, jadi sekali lagi suatu permasalahan itu harus orang tertentu yang mengetahui permasalahan tersebut, ya. Kemudian orang tersebut yang harus bisa menerjemahkannya ke dalam algoritma. Ya. Nah, di sini ya, tidak harus orang yang mengerti tentang IT, dan lebih bagus yang berada di sini yang biasa disebut dengan sistem analis, ya, analisa sistem itu adalah orang-orang yang memang mengerti di bidang permasalahannya. Ya, misalnya ada permasalahan akuntansi, sebaiknya di situ adalah orang yang mengerti tentang akuntansi. Ada permasalahan hukum, ya, di situ sebaiknya adalah orang hukum, orang yang mengerti hukum, ya, yang menjadi sistem analisnya. Nah, untuk menerjemahkan ke algoritmanya, ya, disitulah untuk semua bidang diperlukan pengetahuan tentang algoritma. Nah, nanti urusan ke bahasa programnya itu baru urusan orang IT, ya, sebagai programmer. Kira-kira seperti itu hubungan antara algoritma dan pemrograman. Sekarang bagaimana dengan perbedaannya? Algoritma dan pemrograman, kita bisa lihat perbedaannya dari berbagai aspek. Yang pertama, algoritma itu bisa dianalogikan sebagai desain, sedangkan program adalah implementasinya. Misalnya orang membuat baju, ya, itu harus didesain dulu. Algoritma itu artinya mendesain bajunya, kemudian program mengimplementasikannya, jadi membuat bajunya, menjahit dan seterusnya. Misalnya ada orang ingin membangun sebuah rumah, tentu harus didesain dulu. Nah, di desain di situ letak fungsi dari algoritma. Kemudian baru dibangun. Disitulah posisi dari program. Yang banyak dilakukan, dan itu adalah hal yang salah, adalah membuat program tanpa algoritma. Nah, itu sama seperti halnya kita membuat rumah tanpa desain. Ya, pokoknya bangun dulu rumahnya. Kalau lihat nanti misalnya, oh ini kamarnya kekecilan, ya robohkan dindingnya, besarkan. Misalnya atapnya kekecilan, atapnya diganti. Nah, itu trial dan error seperti itu sebenarnya hal yang tidak baik, yang banyak dilakukan oleh para programmer. Jadi harus ada desainnya dulu, yaitu algoritma. Nah, yang kedua, algoritma ini, ya, sebaiknya dilakukan, jadi pembuatan algoritma itu sebaiknya dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Misalnya kita ingin membuat suatu sistem tentang penyakit misalnya. Nah, itu yang membuat algoritmanya sebaiknya itu adalah orang-orang yang di bidang kedokteran. Ya. Akan kurang baik kalau itu algoritmanya dibuat oleh orang-orang IT, karena yang penting adalah knowledge-nya. Ya. Nah, baru kemudian perbedaannya dengan program, yang melakukannya itu barulah seorang yang disebut dengan programmer. Ya. Ini programmer. Nah,
Kemudian yang ketiga, apa perbedaannya? Algoritma itu bisa didefinisikan ataupun diilustrasikan ataupun bisa digambarkan ataupun bisa dituliskan dengan bahasa yang bebas. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa apa saja. Yang penting bisa dimengerti oleh yang membuat algoritma dan yang membuat programnya. Programmernya harus ngerti bahasa itu. Jangan sampai misalnya kita buat dalam bahasa Arab, programmernya tidak mengerti bahasa Arab. Ya. Nah, tapi biasanya secara universal algoritma itu kita menggunakan bahasa Inggris sehingga siapapun programmernya akan lebih bisa mengerti tentang algoritmanya. Sedangkan pada program bahasanya tidak bebas, bahasanya itu harus bahasa program. Ya. Nah, yang keempat, apa perbedaan algoritma dan program? Hardware, software, dan OS-nya itu harus independen. Itu sifatnya independen kalau di algoritma. Sedangkan di program, hardware, software, dan operating systemnya itu terikat ataupun dependen. Maksudnya, kalau kita membuat algoritma, misalnya kita membuat algoritma seperti tadi, mencari bilangan yang terbesar atau yang terkecil, nah itu tidak terikat hardware-nya, apakah hardware-nya handphone, apakah PC, dan lain sebagainya. Tetap algoritmanya itu juga sama, ya. Itu juga softwarenya. Apapun software yang akan digunakan nanti untuk algoritma tersebut, algoritmanya tetap seperti itu. Demikian juga operating systemnya, apakah dia mau dipakai di Windows, Linux, dan lain sebagainya, tetap algoritmanya seperti itu. Jadi independen, tidak tergantung kepada hardware, software, dan operating system. Sedangkan program itu terikat. Ya. Kita membuat program, kita lihat dulu program kita itu untuk diaplikasikan pada hardware yang seperti apa. Ya, beda kita membuat program misalnya untuk digunakan di handphone misalnya dengan program yang akan kita gunakan di PC misalnya. Begitu juga software, ya. Software yang digunakan sama seperti hardware itu untuk program tentu kita harus menyesuaikan hardware dan softwarenya. Ya sama OS operating system juga begitu. Kita membuat program untuk Windows tentu saja berbeda misalnya untuk Linux dan lain sebagainya. Walaupun programnya sama misalnya untuk mencari bilangan yang terkecil maupun bilangan yang terbesar. Nah, yang terakhir untuk mengetahui apakah algoritma tersebut bagus, efektif, efisien, itu harus kita lakukan analisis terhadap algoritma tersebut. Ya. Sedangkan di program itu tidak perlu dianalisis, tapi langsung dites, langsung diuji coba. Ya. Nah, ini perbedaan antara algoritma dan program. Baik, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.